Allahumma bika asbahna, mari bersama kita awali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha memiliki segala-galanya, karunia-karunia tiada terkira, nikmat-nikmatnya tiada terhingga. Semoga atas itu semua Allah tetap izinkan kita semua istiqomah sampai nanti wafatnya husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Jemaah sekalian, mari luruskan niat, bulatkan tekad semata hanya seperti yang Allah katakan dalam Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardatillah, fokus mencari ridho Allah. Karena kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ridho Allah bila sudah dicari maka Allah akan memudahkan segala urusan seorang hamba. Kemarin kita bahas Al-Baqarah 276 sampai 280 yang ditutup dengan ayat berbunyi kurang lebih wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mendapatkan kelapangan. Termasuk kemarin dinukilkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dua sama-sama riwayat Ahmad. Yang pertama kata Nabi SAW, sesiapa yang dia menghutangi orang lain lalu orang itu belum bisa membayarnya, maka dia memberi tangguh, memberi kesempatan tempo pembayaran sampai orang yang berhutang memiliki kelapangan. Maka sesungguhnya dia yang menghutangi orang tersebut dinilai seperti apa kata Rasulullah? Sedekah senilai yang dia hutangkan. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, barang siapa yang dia memberikan kelapangan orang yang berhutang dalam pembayarannya, maka seolah-olah dia bersedekah berapa kali lipatnya dari jumlah yang dia hutangi? 2 kali lipat dari jumlah yang dia hutangi. Itu riwayat Imam Ahmad. Kedua hadis itu dinilai sahih oleh para ulama. Sebagaimana juga dalam tafsir Ibnu Katsir terkait tentang memberi tangguh orang yang berhutang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya kesempatan mungkin menghutangi orang 100 atau mungkin 200, saat orang itu belum bayar sama kita, maka di saat ia belum melunasinya, setiap hari kita dianggap bersedekah dengan nilai 100.000 rupiah. Bahkan dalam Ahmad yang kedua seperti sedekah 2 kali lipat. Berarti kalau 100 dinilai seperti sedekah 200.000 rupiah. Hari ini kita melanjutkan bahasan kita Al-Baqarah ayat 281. Bagi sahabat yang ada di rumah baik lewat TikTok, YouTube maupun Instagram, silakan dibuka Suratul Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu
Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillah وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله
wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Baqarah ayat 281, Al-Baqarah ayat 282. Perlu jamaah ketahui yang barusan kita baca, Al-Baqarah 282 itu adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dan ia bukan lagi bahas tentang pernikahan. Ayat terpanjang tidak membahas tentang urusan rumah tangga semata, tapi ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas tentang hutang piutang. Gimana adabnya, apa yang harus dilakukan, kalau transaksi itu harus nulis atau enggak, hitam di atas putih atau enggak, bagaimana mekanismenya, ada tanda terimanya atau enggak, dan macam-macamnya. Ini terkait tentang perihal utang piutang. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan tentang pernikahan, bukan tentang rumah tangga semata, tapi tentang hutang piutang. Ayat 281-nya dulu jemaah, sebelum nanti masuk ke ayat terpanjang. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Allah berfirman, dan takutlah kalian semua pada hari ketika di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Berkata para ulama di antaranya, masing-masing kita besok akan kembali kepada Allah. Ayat ini juga menguatkan ayat sebelumnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dan termasuk persiapan yang paling baik adalah persiapan menuju kematian. Sebelum persiapan tentang memiliki rumah, persiapan kepelaminan, persiapan terbaik tentu saja adalah persiapan menuju kematian. Dan jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah jamin bahwa kita semua sudah divonis mati. Itu jaminan Allah, vonis mati. Jamaah, kalau ada seseorang diadili, misalnya seperti kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang diadili dengan vonis mati, misalkan begitu, dan tertera tanggal kematiannya, apa yang kita akan lakukan? Contoh, sekarang tanggal sekian Februari, divonis mati tanggal 1 Maret 2023, eksekusinya jam 9 pagi. Apa yang akan dilakukan? Kita tahu 1 Maret 2023 jam 9 pagi kita akan divonis mati. Pasti kita akan beramal dengan segigih-gigihnya dari hari ini sampai 1 Maret. Bahkan kalau kemarin maksiat, sekarang taubat, udah sekarang taubat. Karena kita tahu kita akan mati 1 Maret. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya nggak ada bedanya di antara kita dengan tokoh yang beberapa hari yang lalu divonis mati. Nggak ada bedanya, kita semua sudah sama-sama divonis mati. Cuman bedanya mungkin beliau divonis mati oleh
hakim, sedangkan kita semua sudah divonis mati oleh Allah lewat Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Jadi setiap kita itu sudah divonis mati, cuman bedanya beliau mungkin ada tanggal, sedangkan kita nggak tahu tanggalnya kapan. Bedanya di situ. Beliau mungkin tahu tanggalnya kapan, eksekusinya kapan, sedangkan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita sama-sama sudah divonis mati. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, sendau gurau belaka. Yang namanya kesenangan jamaah seringnya membuat lalai pemiliknya. Namanya kesenangan kan gitu ya, seringnya membuat lalai pemiliknya. Saking senangnya kadang dia membuat lalai pemiliknya. Maka diingatkan, kalian semua itu turja'una fihi ilallah, akan kembali kepada Allah. Jangan lupa ya, dikembalikan. Jadi setelah kemarin sekian lama kita bahas tentang sedekah, lalu terus kemudian habis sedekah Allah membuka lagi dengan riba. Lalu Allah memberitahu karakter-karakter pelaku riba, pemakan riba, dan siapa-siapa yang sama dalam dosa riba, termasuk diantaranya kata Nabi yang mulia SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, Allah melaknat yang meminjami dengan cara riba, Allah melaknat saksi-saksi transaksi riba, dan Allah melaknat yang keempat katibah, orang yang mencatat transaksi riba. Dan laknat ini juga berarti hum sawa fil ism, mereka sama dalam berbuat dosanya, sama dalam kena dosanya, sama dalam perbuatan maksiatnya, dan mereka dilaknat Allah. Dan kita tahu kemarin setelah sedekah, mengingatkan tentang riba dan segala bentuk macam-macam ancaman-ancamannya, Allah mengembalikan sebuah ingatan yang harus selalu teringat di benak setiap muslim dan orang yang beriman. Ingatan itu bernama kita akan kembali jua kepada Allah. Di dunia Anda punya jujukan, mungkin Anda bisa, tolong dong di backup ya. Anda terbentur satu masalah, datang kepada orang kaya, selesai. Anda terbentur satu persoalan, datang kepada yang punya kuasa, selesai. Tapi ingat, di sini kamu bisa punya backupan makhluk. Di akhirat tidak satu pun ada penolong kecuali hanya Allah. Wattaku, ayo diingat-ingat ya. Wattaku, ayo bertakwalah kalian. Wattaku, ayo selalu jadikan pusat perhatian kita tertuju kepada yauman, hari, di mana kita semua di hari itu nggak bisa punya penolong, nggak bisa punya pelindung, nggak bisa punya backupan, nggak bisa punya tempat jujukan atau tempat kembali, kecuali pada hari itu kembalinya semua makhluk hanyalah kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah ngingetin, apa sih yang kamu ragukan meninggalkan riba? Apa sih yang membuat kamu ragu untuk nggak cepat-cepat membayar hutangmu, tutup dengan asetmu? Apa sih yang membuat kamu selama ini ragu nggak sedekah, lawang kamu juga akan mati kepada Allah? Dan bukankah Nabi telah pernah bersabda, harta kita itu sebenarnya bukan apa yang kita miliki semata, tapi harta kita adalah harta yang disedekahkan, infakkan di jalan Allah. Kata Nabi yang mulia SAW, yaqulun nas, manusia pernah berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, kata manusia. Nabi menjelaskan, manusia itu punya kecenderungan sifat. Di antaranya mengaku-ngaku hartanya. Mali, mali, kata Rasulullah SAW, au kama qala, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bertanya, hartamu yang mana wahai manusia? Kecuali 3. Apa yang kamu makan kemudian melewati kerongkongan, apa yang kamu pakai lalu kemudian menjadi usang, dan apa yang kamu sedekahkan maka itu yang abadi selama-lamanya. Jadi Allah nanya nih, kenapa takut sedekah? Kenapa takut ninggalin riba? Kenapa takut ninggalin yang haram? Kenapa takut berbuat amal soleh kalau ujung-ujungnya kita tahu bahwa kita akan mati pulang ke pangkuan Allah? Dan jamaah yang dirahmati Allah, dunia
tidak lebih, kata Nabi SAW dalam riwayat, dunia tidak lebih daripada 11 sayap seekor nyamuk. Artinya, hadirin, dunia, Masya Allah, nggak lebih dari 11 sayap seekor nyamuk, bahkan nggak ada harganya di mata Allah. Subhanallah. Jemaah, kalau ada musuh-musuh Anda datang ke rumah Anda, masuk dia ke pekarangan rumah Anda, mengambil dedaunan kering kerontang yang tercecer di halaman rumah Anda, apakah Anda akan komplain? Anda nggak komplain, oh silakan diambil. Kalau ada musuh-musuh Anda datang ke pekarangan rumah Anda, mengambil daripada sampah-sampah yang tercecer di halaman rumah Anda, apakah Anda akan jangan diambil tuh sampahnya, jangan, biarin aja? Nggak akan. Karena buat kita itu nggak ada harganya. Kata Nabi SAW, kalau dunia ini ada harganya di sisi Allah walau hatta 11 sayap seekor nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan Allah beri minum walau syurbatal ma, walaupun cuma seteguk air, walau hatta, kata para ulama, setetes pun nggak akan Allah kasih. Kalau dunia ada harganya, walaupun seperti 11 sayap seekor nyamuk, nggak dikasih minum tuh orang kafir. Tapi ini orang kafir dikasih nggak jemaah? Dikasih minum, dikasih kehidupan, dikasih makan, bahkan dikasih kelayakan. Itu artinya ini nggak ada artinya apa-apa, nggak ada harganya sama sekali. Itu dalam satu riwayat. Di riwayat Bukhari Muslim yang kemarin jemaah sudah hatamkan kitabnya juga atas pertolongan Allah. Datang Rasulullah bersama beberapa orang. Datang Rasulullah melewati satu tempat bersama para sahabat. Lalu di tempat itu ada kambing, telinganya cacat, sudah menjadi bangkai. Lalu Nabi bertanya, wahai sahabat, kalian mau nggak membayar bangkai kambing yang telinganya cacat ini untuk beberapa dirham? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalaulah kambing ini hidup saja, dia cacat telinganya, kami akan berpikir beberapa kali untuk membelinya. Apalagi sekarang dia sudah menjadi bangkai. Lalu kata Nabi yang mulia SAW, sungguh dunia yang selama ini kalian kejar-kejar itu, yang sampai hasil kejar dunianya membuat kalian lalai dari negeri akhirat, yang membuat kalian lupa dari mengingat Allah, dunia yang kalian kejar itu lebih buruk dari bangkai kambing yang telinganya cacat ini. Ya Allah, ini tentang perihal dunia jemaah. Sekali lagi ya, dunia yang melalaikan dari akhirat. Tapi kalau dunia yang dipakai untuk memompa akhirat, memperbanyak amal salih, berlomba dalam kebaikan, tentu itu kemuliaan. Tapi kalau dunia yang fokusnya terus dikejar sehingga melalaikan negeri akhirat, ini yang membahayakan. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Ini kalimat pengingat yang dahsyat. Harusnya tiap-tiap orang mengerti. Summa, kemudian, tuwaffa, dia akan diberi balasan. Tuwaffa, disempurnakan. Tuwaffa, dicukupkan. Yakfi, cukup. Jadi kalau di dunia dia mungkin lolos, yang ini berbuat begini hukumannya sekian tahun, yang ini berbuat yang lebih parah lah, kok cuma sekian bulan. Mungkin ada yang membuat kok begini, kok begitu tentang perihal hukum dunia. Summa tuwaffa, tenang, besok Allah sempurnakan. Tuwaffa, besok Allah lunasi. Tuwaffa, besok Allah cukupi. Kullu nafsim ma kasabat, atas setiap jiwa dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Di dunia lolos, di akhirat nggak lolos. Di dunia bisa sembunyi-sembunyi, di akhirat nggak ada yang tersembunyi. Di dunia mungkin nggak ada manusia yang tahu, tapi Allah tahu. Yang ini, Mas? Yang ini? Ini kenapa, Mas? Kenapa? Oh gitu. Jadi begitu jemaah. Di dunia mungkin bisa lolos, tapi di akhirat nggak ada yang lolos. Di dunia cincailah. Ada kalimat Jawa yang masyhur, wani piro.
Ora wani. Di dunia mungkin bisa wani piro, cincai, berani berapa, selesai urusan di dunia. Tapi di akhirat nggak ada. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Setiap jiwa akan Allah lunaskan dari apa yang dia kerjakan. Baik dilunasi, buruk dilunasi. Nggak ada manusia yang tahu kita berbuat baik pun Allah tahu kok. Dan gak ada manusia satupun yang mengetahui kita markup harga walau hatta per item 100 perak kali 1 juta item, Allah tahu kok. Walau hatta sembunyi-sembunyi di dalam goanya yang terpencil, dalam hutan dan segala macamnya, di saat tak satupun ada makhluknya Allah yang melihat, Allah tahu. Makanya kalimatnya selalu saya ulangi dalam hari demi hari, kalimatnya berbunyi, tidak ada privasi bagi seorang makhluk di hadapan Sang Khaliq. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Tidak ada privasi bagi seorang makhluk di hadapan Sang Khaliq. Kalau kita punya privasi di hadapan sesama makhluk, mungkin, oh mohon maaf ya, ini privasi saya. Kita ngomong gitu ke manusia, mungkin. Kita ngomong gitu ke orang tua atau anak atau siapa, misalnya sahabat, teman, orang terdekat, mungkin ini privasi saya. Tapi tidak satu pun kita bisa bilang maaf ya Allah, privasi. Gak bisa. Karena semua Allah tahu. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimum bidatis sudur. Tidak ada di antara kita baik jahar, asirru, sir, sembunyi-sembunyi, awi jaharubi, ataupun kamu jaharkan terang-terangan, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, sangat mengetahui, bidatis sudur, bahkan apa yang ada di dalam hati atau dada manusia. Allahu akbar walillahilhamd. Terus yang terakhir di ayat tersebut, wahum la yuzlamun, dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Besok manusia pulang ke pangkuan Allah itu dapat balasan, dia tuh nggak dizalimi jemaah. Dia akan dapat balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan dia wahum, mereka itu la yuzlamun, nggak akan pernah dizalimi sedikit pun sama Allah. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat yang lainnya, kata Nabi yang mulia SAW, kalau kamu besok mendapat siksa dari Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Kalau Allah berfirman dalam Al-Baqarah, suratul Baqarah surah ke-14, nanti kita ketemu setelah melewati daripada surah Ibrahim, mohon izin, surah ke-14. Nanti kita akan lewati dan kita akan temui surah Ibrahim, ayat tentang syaitan mengatakan fala talumuni, jangan kamu salahkan aku. Syaitan bilang gitu loh jemaah, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu nyalah-nyalahin saya, kata syaitan. Salahkan siapa? Anfusakum, dirimu sendiri. Loh, aku kan nggak punya kehendak untuk memaksakanmu ikut denganku. Nanti dalam Al-Baqarah syaitan bilang begitu jemaah, fala talumuni, jangan kamu salahin saya. Loh, orang kamu sendiri kok yang mau ngikut, lawang saya cuma bisik-bisik doang. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan sholat, jangan ngaji. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, adalah syaitan bisanya cuma bisik-bisik di dalam dada manusia. Gak ada orang terus kemudian gak usah ngaji ya, aduh mau ngaji nih, wah ditahan-tahan, apa yang tahan? Syaitan nahan-nahan gak bisa jemaah. Syaitan akan bilang, nanti kan ada yang nyalahin syaitan. Itu kenapa ayatnya muncul, karena nanti sebagian manusia tuh ada yang menyalahkan syaitan. Ya Allah tuh gara-gara syaitan ya Allah. Oh, syaitan bilang fala talumuni, jangan nyalahin saya dong. Walumu anfusakum, itu salahin dirimu sendiri, kenapa kamu ngikut? Maka kalau ada yang ditanya,
Kenapa toh kok seneng banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Ya karena kita melawan khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan yang menahan diri kita untuk gak hadir ke pengajian. Kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Karena Rasulullah yang mulia yang telah pernah bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Orang yang duduk di pengajian, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kalau ada yang lagi-lagi bertanya, kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhrih wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair." Siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dia dapat 6 salawat. Salawat dari Allah, salawat dari malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut di dunia ini, dan ikan di kedalaman lautan. Lagi-lagi kalau ada yang bertanya, kenapa toh kok itu loh ibu-ibu suka banget ikut pengajian? Jawabannya jelas. Man goda ilal masjid la yuridu illa ayata'allamal khair kana lahu ka ajri haji taman hajjatuh. Siapa yang ke masjid la yurid, dia tidak ingin, illa kecuali yata'allamal khair, untuk belajar satu nilai-nilai kebaikan, au yu'allimu, atau dia mengajar, kecuali Allah berikan hadiah pahala untuknya haji seperti ibadah haji, taman sempurna hajjatuh, ibadah hajinya. Coba jemaah, yang haji aja belum tentu sempurna, tapi Anda dapat pahala haji sempurna cukup dengan datang ke pengajian. Jadi kalau lagi-lagi ada seseorang yang bertanya, kenapa toh kok suka banget datang ke pengajian? Rasulullah yang telah pernah bersabda, sesungguhnya malaikat melihat ada hamba Allah duduk ke pengajian, lalu terus kemudian Allah mengatakan, untuknya aku ampuni dosa, untuknya aku berikan selaksa pahala. Yang ketiga, untuknya aku masukkan ke dalam surga dan jauh dari siksa api neraka. Malaikat bertanya dalam hadis Bukhari, ya Allah, itu ada di antara dia yang baru saja duduk di majelis ilmu atau datang ke pengajian, baru saja berbuat dosa, ya Allah. Apakah si pendosa yang gak sengaja, dia gak ada niat, tapi dia ngeliat ini rame-rame apa sih? Duduk oh ternyata kajian. Dia barusan berbuat dosa, gak ada niat buat ngaji, tapi duduk ke pengajian. Apakah untuknya dapat 3? Seperti yang engkau barusan katakan? Apa Allah jawab? Untuknya yang barusan berbuat dosa, lalu dia duduk di pengajian, 3. Aku ampuni dosanya, aku berikan selaksa pahala, aku masukkan ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar. Dan lagi-lagi kalau ada yang sampai bertanya, kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Karena baginda Nabi SAW yang telah pernah bersabda, tidaklah orang yang duduk ke pengajian, innal malaikata la tad'a ajnihataha ridwan li talabil ilm. Sesiapa yang duduk di pengajian, maka malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, penanda sangat ridho kepada orang yang hadir di pengajian. Dan lagi-lagi dan super lagi-lagi dan super lagi-lagi kalau sampai ada orang yang nanya, kenapa kok suka banget ikut pengajian? Jawabannya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sesiapa di antara kita yang keluar dari rumahnya tujuannya satu, untuk mencari ilmu, Allah akan catat dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Lah kok masih nanya? Kenapa toh kok suka banget ikut pengajian? Pertanyaan ini harusnya gak terlontar jemaah. Karena kita tahu, kita mencintai baginda Rasulullah, kita sayang pada baginda Rasulullah, kita melayani baginda Rasulullah, kita ingin syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Harusnya kalimat itu gak terucap oleh lisannya seorang muslim, gak terucap. Dan kita tahu, ketika fenomena dekatnya umatnya Rasulullah SAW dengan ilmu
itu penanda sudah semakin dekatnya bunga yang sedang kuncup sebentar lagi mekar. Apa tanda-tandanya? Kan kita tahu ya, oh ini bentar lagi berbunga. Tandanya apa? Udah mulai kelihatan kuncupnya. Kuncup lama-lama begini, merkah, lama-lama bermekaran. Kita udah tahu jemaah, kapan kegemilangan itu lahir? Salah satunya saat banyak masyarakat menaruh perhatian kepada ilmu, saat banyak masyarakat menaruh perhatian kepada pengajian, saat banyak masyarakat menaruh hati mereka di masjid, saat banyak masyarakat bukan lagi membanggakan ini loh benderaku, komunitas A, komunitas B, komunitas C. Bukan, tapi yang mereka agungkan cuma satu, li'ila'i kalimatillah. Yang dia agungkan itu bukan komunitasnya, bukan klubnya, bukan organisasinya, tapi yang dia agungkan cuma satu, Allah Al-Wahid, Allah the one and only, cuma Allah. Dia berdakwah bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada organisasinya. Dia berdakwah bukan mengajak kepada komunitas atau klubnya, tapi jawabannya is the only one answer. Cuma ada one answer, satu jawaban, Al-Wahid. Dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan yang lain. Al-Wahid, 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 Allah. Itu dakwahnya para nabi toh. Para nabi tidak mengajak kepada suku. Para nabi tidak berdakwah mengajak kepada kabilah. Kalau dalam hari ini kacamata kita agar fanatiknya kepada A, B ataupun C, tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu prinsip. Karena jemaah 1, 2, 3, 5 tahun bahkan mungkin kita akan saksikan ada orang yang kecintaannya mulai bergeser, sehingga ada kalimat-kalimat prioritasnya saat ini sekarang bukan lagi mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang gimana untuk ke yayasannya, mungkin untuk ke regunya, kabilahnya, sukunya, komunitasnya atau apanya. Padahal sejatinya itu wasilah. Catat jemaah, itu wasilah. Bukannya tidak diperkenankan, tentu saja dipersilahkan. Tapi saat ada orang yang keliru memaknai hal tersebut, sehingga fanatiknya mereka bukan lagi kepada Allah, tapi fanatiknya kepada hal-hal selain Allah. Takut-takut kita dibilang dalam Al-Quran mereka adalah orang yang saling membangga-banggakan daripada kelompok-kelompok mereka, dan mereka orang-orang khasiruna, merugi. Maka ayat ini menjadi terus pengingat agar kita tahu fokus, perhatian, kecenderungan kemana kita mengajak manusia. Dan Allah sudah jauh-jauh mengatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada siapa? Rabbik, kepada Allah, jalannya Allah. Bagaimana manusia ini makin dekat sama Allah? Caranya, ajak mereka kembali mengenal Allah, mencintai Allah. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Fahamkan manusia supaya mereka mengenal kalimat itu. Fahamkan mereka dari nilai dasar-dasarnya. Bahkan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, mereka yang belajar dari pondasinya. Mereka belajar dari baca Al-Qur'annya, tajwidnya, kefasihannya, ditadaburi ayat demi ayatnya. Tidak di skip satupun ayat kecuali mereka mempelajari BPHAA. Masih ingat? B, baca. P, pahami. H, hafalkan. A, amalkan. A, ajarkan. Rumus kita, adab kita sama Al-Quran, BPHAA. Baca, pahami, hanya hafalkan, hanya amalkan,
A-nya ajarkan lagi sama yang lain. Gimana ceritanya seorang muslim menjauh dari Al-Quran? Gimana ceritanya seorang muslim gak bisa baca Al-Quran? Bagaimana kisahnya kok kita terlalu condong kepada selain Al-Quran sehingga bahkan Quran pun dilalaikan? Sedangkan kita tahu kegemilangan umat terdahulu kunciannya ada dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian itu ikuti sunnahku ya, dan ikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Kalian ikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar diikuti, Sayyidina Umar diikuti, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ikuti mereka berempat. Karena mereka ulama, karena mereka pemimpin, khalifah yang dapat petunjuk. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak akan kembali kalian pada kegemilangan yang sangat gemilang kecuali kalian melihat tonggak sejarah yang pernah ditorehkan. Tidak akan gemilang seorang muslim sebelum mereka belajar dari umat terdahulu dengan apa mereka gemilang. Dan umat terdahulu gemilang dengan apa? Jawabannya, umat terdahulu gemilang karena dekat dengan Al-Quran. Mereka tuh umat yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa futuhat Konstantinopolis? Karena dekat dengan Al-Quran. Berdiri semuanya. Aku akan memilih pemimpin di antara kalian yang akan melanjutkan ekspansi daripada futuhat ini. Aku akan memilih siapa di antara kalian yang akan berhak aku wakili dan segala macam-macamnya. Silakan berdiri semuanya. Siapa di antara kalian yang dari balik tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan sholat wajib? Berdiri. Yang meninggalkan duduk. Berdiri semuanya. Wajib. Yang wajib nggak ada yang pernah ninggalin. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Sebagian ada yang duduk. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan rawatib? Rawatib itu sholat sunnah pengiring sholat wajib. Duduk sebagian. Tinggal semakin yang berdiri itu makin dikit. Terus ditanya sampai pada pertanyaan terakhir. Dan yang berdiri waktu itu tinggal segelintir orang bersama Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu ditanya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan? Duduk. Dan duduk semua prajuritnya kecuali satu orang, Muhammad Al-Fatih. Dan beliau ternyata seorang pemimpin yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan interaksinya dengan Al-Quran, tidak pernah sedikit pun meninggalkan ada amalan-amalan sunnah dan segala bentuk macam-macam amalan-amalan kebaikan. Dan benarlah kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, latuftahunal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Akan kalian taklukkan Konstantinopel, sebaik-baik penakluk adalah sebaik-baiknya jenderal, dan prajurit menaklukkan itu adalah sebaik-baiknya prajurit. Jadi gak bisa jemaah, kita mau kembalikan kegemilangan itu kok kita gak mau tadabbur Quran tuh yo aneh. Gak bisa kecuali kita melewati tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima. Banyak kitab biografi kita khatamkan. Biografi Steve Jobs, alhamdulillah khatam. Biografi ini khatam. Biografi itu khatam. Biografi fulan khatam. Al-Quran pernah dikhatamin gak? Loh kok gak pernah? Kan aneh. Kita banyak baca novel 500 halaman, 600, 700, novel ini, novel itu, baik dalam maupun luar negeri. Tapi Quran gak pernah kita khatamkan, kita tadabburi, lah kan aneh. Padahal Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan, petunjuk, guidance. Ya Allah, aku gak tahu aku harus apa, buka Quran. Ya Allah, saya gak tahu harus mulai dari mana, buka Quran. Tadaburi, pelajari, pahami, amalkan, ajarkan. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak akan kembali kalian pada kegemilangan kecuali mendekat kepada
Al-Quran. Kitab rujukannya kita ya Al-Quran. Lah kita belajar dari mana? Belajar dari hari ke hari yang dibangun dengan kalimatnya Imam Ibnu Jami'ah. Apa kata Al-Imam Ibnu Jami'ah? Man sabata nabat. Siapa yang konsisten, nabat, dia pasti akan tumbuh. Dibangun dengan konsisten jemaah. Bukan dengan masalah dalam semalam, bukan. Ini tuh nafas panjang, capek, disiplin, harus siap capek, harus konsisten. Setiap hari harus diawali. Tapi kita tahu ini proses panjang loh jemaah. Bukan cuma semalam. Orang ngaji mah bukan cuma setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Sampai bahkan kata sebagian para pepatah bahasa Arab, tolabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Ayat 282. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai maupun tidak tunai untuk waktu yang kalian tentukan, faktubuhu, hendaknya kalian catat. Hayo dicatat. Kalau tunai berarti dibuatkan nota. Kalau tidak tunai ya berarti dibuatkan perjanjian, surat perjanjian MOU, bahwa dia berhutang, jumlah hutangnya 1 juta, akan dibayar pada tanggal 1 Maret. Kalau batas terakhirnya 1 Maret tidak dibayar, maka dia berarti A, berarti B, berarti C. Silahkan dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kamu ada transaksi tidak tunai ila pada ajalin musamma, waktu yang telah kalian sepakati bersama, faktubuhu, ayo dicatat. Pentingnya hitam di atas putih. Pentingnya hitam di atas putih. Perihal hutang piutang. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah yang menuliskan di antaranya adalah penulis yang adil. Akad-akadnya harus adil, jangan ada goror, jangan ada riba, jangan ada manfaat yang diambil daripada piutang, karena kata para ulama kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Riba itu adalah manfaat, keuntungan yang diambil daripada transaksi utang piutang, maka itu disebut dengan riba. Jangan ada denda kalau terlambat bayar, jangan ada penalti. Yang model-model skema gitu. Loh, lah gimana kita ngutang kok nggak ada denda, nggak ada penalti? Lah memang jamaah, asas pondasi hutang piutang dalam Islam, asasnya itu adalah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Asasnya itu asas ta'awun. Kan konsep Islam memandang piutang itu kan beda. Bukan sebuah keuntungan menyembelih saudara kita yang lagi kesulitan. Oh, lagi kesulitan, monggo tak sembelih sekalian. Ada pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga. Bukan konsep itu yang kita adopsi dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bukan sudah jatuh tertimpa tangga. Konsep dalam Islam itu menghutangi orang itu asasnya asas ta'awun, tolong menolong. Kalau mau ya silahkan ditolong saudaramu yang kesulitan. Kalau nggak mau ya sudah. Aduh lagi sulit nih, bisa nggak tolong dibantu? Ya baik, insya Allah. Berapa? Semampunya. Kapan kita mampu? Oh ya bismillah nih, udah sekian. Saya minta 1 juta ya. Oh mohon maaf saya baru mampunya 50.000. Ya udah nggak apa-apa. Minta minjem 2 juta ya. Oh mohon maaf mampunya baru 200.000. Silahkan, nggak apa-apa. Begitu loh jemaah. Jadi asasnya aja sudah beda. Skema dalam Islam piutang itu bukan asas manfaat yang dikejar, tapi asas tolong menolong. Dan yang menghutangi harus sadar diri. Ditolong ya terima kasih. Ditolong ya sadar diri, disegerakan dalam pembayaran hutangnya. Jangan malah gaya-gaya di Instastory, WA Story, jalan-jalan padahal hutangnya belum lunas. Jadi yang nulis itu harus adil, jangan ada goror, jangan ada riba, jangan ada denda, jangan ada penalti, yang adil. Yang adil. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ayo yang adil nulisnya. Yang jelas.
Jangan ada seperti para orang-orang jahiliyah yang ada ribanya, yang ada dendanya, yang ada penalti-penaltinya dan segala bentuk macam-macamnya. Mas Bama lanjut, Mas Bama. Jazakumullah. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maksudnya, ayo jangan di antara kalian itu ada transaksi uang dalam jumlah waktu yang ditentukan terus nggak ditulis, itu jangan, harus ditulis. Ini mah perintah Allah. Jangan penulis enggan menuliskan. Berarti artinya jangan nggak ditulis, ayo dicatat. Hutang tuh gampang lupa jamaah. Dia kalau udah ngangsur, ya udah ditulis. Oh sudah bayar 1 juta per bulan, dicatat. Sana yo nyatet, sini ya nyatat. Nanti dicocokin. Begitu, jangan ada miskomunikasi. Maka hendaklah dia menulis dan hendaknya orang yang berhutang mengimlakan apa yang ditulis itu. Ayo dideklarasikan, disebut, diimla. Ingat pelajaran imla? Disebut, tulis, sebut, tulis gitu. Imla namanya. Tadi berapa? Bahwa fulan telah berhutang kepada fulan 200.000 rupiah yang akan dibayarkan pada 1 Maret 2023. Dan hutang itu jemaah. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim ditahan, tidak boleh masuk surganya Allah kalau dia min ahlil jannah sampai terlunaskan hutang-hutangnya. Hadirin, bayar hutang walau 1.000 perak. Kalau hutang bayar. Jangan jadi ganjelan. Anda meninggal dalam keadaan membawa hutang, na'udzubillah, mengerikan. Ya kalau anak keturunan Anda mengerti untuk membayar hutang Anda dengan cara aset Anda dijualnya oleh mereka lalu mereka melunasinya. Lah kalau anak cucu keturunan Anda nggak paham ilmu agama, tamak terhadap harta, alhamdulillah bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, ayo bagi-bagi warisan. Akhirnya hutang Anda nggak dilunasi oleh mereka, aset Anda dinikmati oleh mereka. Gimana nasib Anda besok di akhirat? Bismillah, kita sama berdoa dan kita saling mendoakan. Semoga mati dalam keadaan tidak berhutang. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sekarang ada di antara antum jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah IG, ada yang mungkin punya hutang, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, minta solusi terbaik dari Allah. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami. Minta sama Allah. It's easy for Allah. Sangat mudah bagi Allah melunasi hutang-hutang Anda. Sangat mudah bagi Allah membebaskan Anda dari jerat-jerat riba. Tapi yang jelas kita harus punya semangat supaya mati dalam keadaan tidak berhutang. Begitu jemaah. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur dan persaksian dengan 2 orang saksi di antara laki-laki yang kalian ada di dekat mereka. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi mereka, supaya jika seorang lupa maka ada yang mengingatkan. Ini adab. Kalau hutang, bilang sama orang terdekat, tolong ya saya diingatkan saya punya hutang. Jadi double-double, ya dicatat, ya suruh bilang ada saksi, baik 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Bilang sama istri kayak gitu jemaah, mah saya punya hutang nih kesini, tolong ntar diingetin ya. Oh iya. Jadi kalau kita meninggal itu ada yang tahu kita punya hutang. Itu sebabnya salah satu adab orang yang sudah wafat, salah satu adabnya adalah
menginfokan. Bagi Bapak Ibu, kalau ada yang sangkut pautan hutang kepada almarhum, Allah yarham, silahkan datang kepada ahli waris untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Ahli waris punya tanggung jawab nggak melunasi, asal harta orang tuanya, yang mana orang tuanya berhutang kepada beberapa pihak itu bisa dipakai atau dijual untuk melunasi hutangnya, lakukan. Lunasi dengan jual aset orang tuanya sebelum dibagi waris. Lah orang tua nggak punya apa-apa, Jok, gimana? Anda sebagai ahli waris dianjurkan, sekali lagi ya jemaah, dianjurkan, kalau Anda memiliki kemampuan, Anda dianjurkan melunasi hutang orang tua Anda. Namun sebagian ulama berpendapat tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasinya, karena itu tanggung jawab orang tuanya, bila mana sang ahli waris adalah orang yang tidak memiliki kemampuan melunasinya. Hayo jemaah. Berarti bahaya nggak kalau kita mati dalam keadaan hutang dan ahli waris kita adalah orang miskin? Bahaya nggak kira-kira? Lah bahaya, siapa yang mau melunasi hutang Anda? Lah kalau anak-anak Anda kaya, anak Anda bisa melunasi hutang Anda. Lah kalau mohon maaf anak Anda nanti nggak punya, siapa yang mau lunasin hutang? Hai jamaah. Ya kalau ahli, tenang Ustadz, saya mati kan ahli waris saya ntar lunasin. Loh, sebegitu entengnya Anda bilang. Ya kalau ahli waris Anda kaya raya. Lah kalau ahli waris Anda, anak cucu keturunan Anda besok miskin misalnya, lah siapa yang melunaskan? Sedangkan sebagian ulama berpendapat lah kalau ahli warisnya miskin gak ada kewajiban melunasi hutangnya. Dan lagi-lagi jamaah, ini urusan hak adami. Hak adami adalah haknya anak Adam yang harus dilunaskan antara mereka berdua. Apa hakul adami? Hak Adam apa? Dijawab salamnya, ya kan? Ruddus salam. Dijawab ketika atosa, bersin, Hashim, alhamdulillah, jawabnya apa? Yarhamukallah. Dijenguk kalau sakit, ya kan? Selama mereka beriman, sholati, iringi, kubur. Ini kalau baru sakit kalau baru sakit ini Mas agak dengung ya Mas, mohon maaf, kalau baru sakit dijenguk, kalau meninggal dunia sholati, iringi, kuburkan. Terus termasuk diantaranya kalau punya hutang lunaskan. Kalau Anda pernah memfitnah, luruskan lagi namanya. Kalau Anda pernah gibahin, merusak namanya, luruskan lagi namanya. Anda pernah merusak nama orang itu, perbaiki namanya. Ini hakul adami. Nggak boleh sembarangan jemaah, ada hak adami. Lalu terus kemudian, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan jika mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang. Kalau ada proses-proses itu jangan jemu ditulis. Oh sudah dicicil sekian, oh sudah dibayar sekian, itu harus ditulis. Yang demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu dilaksanakan secara tunai. Tunai pun juga ada skema nota kan jemaah, atau ucapan terima kasih dan seterusnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan saat kalian bertransaksi jual dan beli. Nah ini juga ada kaidah, ada hadis dari Nabi. Semoga Allah merahmati penjual mudah dalam menjual dagangannya, pembeli mudah dalam membeli dagangannya. Jadi Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Transaksi jamaah tuh kalau jual beli, kalau udah ada untung udah lepas. Apalagi stok Anda banyak, kecuali limited edition dan Anda merasa ini barang limited edition, motor Vespa tahun 1960, Vespa endok, harganya lah kok cuma ditawar 15 juta, ini harganya bisa 50 juta, ya udah. Ya udah 20 juta deh. Oh belum, kalau 50 juta silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau stok Anda banyak, itemnya banyak, ada untung, ya udah lepas. Berapa harganya? Modalnya 10.000, udah ditawar 15.000, udah lepas. Semoga Allah, kata Nabi, semoga Allah merahmati yang mudah dalam menjual, yang mudah dalam
membeli. Yang penjual mudah dalam menjual, pembeli ya kalau bisa juga tidak nawar. Maksudnya ini kan mempermudah dalam membeli kan, salah satunya nggak nawar. Syukur kalau nawar ya masih wajar. Jangan 20.000 harganya, sewu wae kene 1.000. Kadang ya nawar juga ada adabnya ya jemaah. Bukan yang nggak boleh. Nawar boleh, tapi tetap ada adabnya. Terus yang terakhir, maka sesungguhnya hal itu kalau kamu lakukan saling sulit menyulitkan adalah kefasikan. Apalagi sampai berbohong. Modal 10.000, kita buka 20.000. Wes mola sewu kene mola sewu. Alah mbak, modale wae rong cukup ya mbak. Itu namanya dusta. Dan kata Allah berfirman, yang seperti itu adalah suatu kefasikan. Lah kalau emang belum sampai modalnya, misalkan orang tuh nawar, kita tuh belum sampai dengan harga yang kita inginkan. Yang kita inginkan 20.000, modal 10.000, dia nawar 15.000. Ya mbok jangan bohong dengan bilang modalnya aja belum dapet. Jangan bilang gitu, bilang aja mohon maaf belum dapet. Jangan tambahin modalnya aja belum dapet, padahal sudah untung 5.000. Jangan bohong jamaah. Dagang mah jujur. Bohong dekat dengan kefasikan. Mobil pernah kecelakaan, bilang mobil ini pernah kecelakaan. Oh nggak pernah. Tujuannya supaya untung lebih banyak, padahal pernah. Hadirin, itu namanya bohong. Keuntungannya tidak barokah. Ya Allah, ampuni kami kalau mungkin ada transaksi kami yang pernah khilaf pada masa lampaunya. Kalau ada di antara kita yang mungkin pernah berbohong pada masa lalunya, bilang oh ini kainnya grade A padahal grade C. Jangan bilang gitu. Kalau kainnya grade C, yo bilang keterangannya kain Toyobo grade C, grade B, grade A. Jujur. Allah merahmati pedagang-pedagang yang jujur. Yang terakhir, wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti Allah memberikan ilmu kepada kalian. Syarat dapat ilmu apa? Takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu kepada kalian. Yang terakhir, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu atas apa yang kita kerjakan. Atau wallahu bikulli, dan Allah atas segala sesuatu alim, maha tahu. Jadi Allah tahu kita bohong atau enggak. Allah tahu kita bilang modal padahal udah untung. Kita bilang modal, Allah tahu. Allah tahu kulaknya berapa, Allah tahu untungnya berapa, dan segala macam. Dan dalam Islam tidak ada batasan prosentase mengambil keuntungan. 100% boleh nggak? 200% boleh? 1000% boleh? Boleh. Nggak ada batasan maksimal 2, nggak ada. Kalau itu item yang tadi saya bilang, mungkin Anda punya limited edition item yang orang itu sangat mencintainya, terutama dunia hobi aja, karena dunia hobi itu kan kesukaannya dibayar berdasarkan kemampuan sang pembeli dan kecintaan, keinginan pembeli untuk memiliki barang limited yang orang itu miliki. Di dunia hobi itu mungkin ada orang punya barang belinya 200.000, mungkin dia bisa jual harga 50 juta, bisa aja. Ini barang beli 200.000, ternyata barangnya bagus. Dan ini limited edition. Kalau dalam mungkin seekor hewan burung gitu misalnya, dia beli burung murai 2 juta, tapi ternyata murainya kicauannya bagus, banyak segala macam. Mungkin ada orang tertarik yang dia punya uang, berapapun dibeli sebenarnya. Apalagi orang kalau udah punya zaman suka, wani piro, ya udah 50 juta silakan, bisa dibayar sama dia. Tidak ada batasan beberapa persentase tentang hal tersebut. Begitu ya jemaah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui kulli syai', segala sesuatu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semua. Mobil khusus sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Gimana cara bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Besok ada tablik akbar khusus
Marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh ilmu. Kapan tablik akbarnya? Hari Jumat subuh berjamaah di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Itu mulai dari subuh berjamaah sampai jam 6 pagi. Tablik akbar, temanya Marhaban ya Ramadan, menggapai Ramadan dengan penuh ilmu. Besok Jumat pagi sholat subuh di Masjid Muhammad Al-Fatih. Silakan teman-teman yang mau datang, silakan datang aja. Juga bisa cek di Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih, nanti di sana kita bersama-sama Marhaban ya Ramadan, insyaallah biidznillah. Begitu ya sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak sudah membersamai babat alas, pembebasan lahan, lalu pembangunan masjid. Alhamdulillah sekarang lantai 2-nya sudah mulai pelan-pelan dibangun. Semoga itu menjadi jariah buat sahabat semuanya. Mohon doa restunya, semoga pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2 menjadi masjid yang Allah ridhai. Nanti lahir dari sana banyak para penghafal Al-Quran, dan semoga kita semua selalu diganti dari apa yang telah diinfakkan dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salam keluarga di rumah. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.